Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Afian Ali Masud dengan NPM 2004040012 dan Fani Nurul Fajriah dengan NPM 2004040004 yang akan membahas tentang ijtihad of the reason atau ijtihad atau alasan pribadi. Yang pertama, kita masuk langsung dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad is the most important source of Islamic law after the Quranic and Sunnah. The main difference between ijtihad and the source of Sharia revelation lies in the fact that ijtihad is a continuous process of development where divine revelation and prophetic were discontinue after the death of the prophet. Jadi ijtihad adalah sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perbedaan utama antara ijtihad dan sumber-sumber wahyu syariah terletak pada kenyataan bahwa ijtihad merupakan proses pengembangan yang berkelanjutan, sedangkan wahyu ilahi dan undang-undang kenabian dihentikan setelah wafatnya Nabi. Jadi perbedaan ijtihad ini adalah jika Al-Quran dan As-Sunnah itu pengembangannya hanya berhenti saat pada masa Nabi, masa sahabat, khulafaur rasyidin, ijma, ya saat-saat kenabian itu. Jadi kalau ijtihad ini berkelanjutan. Jadi setiap ada ulama, setiap dia mengetahui sumber hukum Islam, dia paham akan agama Islam, akan hukum Islam, dia bisa mengembangkan ijtihad. Akan tetapi jika wahyu ilahi seperti Quran, As-Sunnah, hadis itu hanya berhenti pada saat zaman Nabi, zaman sahabat itu. Kemudian some scholars have defined ijtihad as the application by jurists of all faculties but and deducing the Sharia rules from their source or in applying the rule and applying to a particular issue of Islamic fiqh principle. Jadi beberapa ulama telah mendefinisikan ijtihad sebagai penerapan oleh ahli hukum dari semua fakultasnya, baik dalam menyimpulkan aturan syariah dari sumbernya atau dalam menerapkan aturan tersebut dan menerapkannya pada masalah prinsip-prinsip fikih Islam tertentu. Jadi para ulama di sini sudah mendefinisikan ijtihad ini dalam prinsip-prinsip fikih Islam tertentu. Jadi dalam menerapkan prinsip fikih Islam ini ulama sudah menerapkan ijtihad. Mereka melakukan pemikiran dan mengembangkan pemikiran itu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya, the definition of ijtihad especially state that only a jurist or faqih may perform ijtihad is explained by the condition of ijtihad, namely the condition that must be met to achieve the degree of mujtahid. When these conditions are met, it cannot is avoid that a mujtahid must also be a faqih. So the definition of ijtihad precisely exertion by ordinary people in ahkam conclusion. Jadi definisi ijtihad ini secara eksplisit menyatakan bahwa seorang ahli hukum atau faqih yang boleh melakukan ijtihad. Hal ini dijelaskan oleh syarat-syarat ijtihad, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai derajat mujtahid. Ketika persyaratan ini terpenuhi, tidak dapat dihindari bahwa seorang mujtahid juga harus seorang faqih. Jadi definisi ijtihad menghalangi pengerahan tenaga oleh orang awam dalam kesimpulan ahkam. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad ini adalah seorang faqih atau ahli hukum. Jadi seorang ahli hukum atau seorang faqih ini sudah pasti dia berijtihad. Tidak bisa orang awam atau orang yang belum mengerti hukum Islam mereka melakukan ijtihad tanpa ada dasar, tanpa mengetahui dasar yang jelas atau menggunakan dasar selain Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang bisa menjadi mujtahid adalah orang yang mengerti hukum, orang yang ahli dalam hukum Islam. Dia yang mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, mengetahui seluk-beluk Islam, dia bisa melakukan mujtahid. Jadi hasil dari apa yang dia mujtahidkan atau dia fikirkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Selanjutnya,
uh, Ijtihad deals with the second type of evidence, especially with regard to hadis material, which may have a definitive meaning but authority is still in doubt. Jadi ijtihad berkenaan dengan jenis bukti kedua, terutama berkaitan dengan materi hadis yang mungkin memiliki makna definitif tetapi keasliannya masih diragukan. Nah, jadi ijtihad para mujtahid di sini, mereka melakukan ijtihad untuk meyakinkan bahwa sesuatu yang dipikirkan, suatu hasil hukum Islam yang itu benar-benar sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Jadi sesuatu hukum yang masih diragukan itu diyakinkan kembali dengan melakukan ijtihad secara bersama-sama, kemudian menyimpulkan bahwa akan dihilangkan karena tidak sesuai atau tetap dilanjutkan karena ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijtihad can take the form of analogical deduction, preference law atau istihsan, or public interface consideran atau maslahah and so on. Jadi ijtihad dapat berbentuk deduksi analogis, dapat berbentuk pikiran atau kita melakukan analogis terhadap suatu hukum dan menyamakannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian preferensi hukum, kita melihat hukum yang sudah ada, kita kaitkan dengan hukum Islam atau kita kaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah sesuai atau belum. Atau juga bisa pertimbangan kepentingan umum atau maslahah. Jadi kita lihat hukum ini bermanfaat enggak bagi masyarakat, banyak manfaatnya atau banyak kebaikannya atau banyak mudaratnya gitu. Dan masih banyak lagi. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fani Nurul Fajriah. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Mas Afian. According to the hadith another, when a judge performs ijtihad and give the right decision, he will get 2 rewards, but if he makes wrong decisions, he still gets 1 reward. Jadi maksudnya di sini, menurut hadis lain, ketika seorang hakim melakukan ijtihad, memberikan keputusan yang benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Namun jika dia salah, akan mendapatkan pahala tetapi hanya 1. Hadis ini menyiratkan bahwa terlepas dari hasilnya ijtihad, tidak pernah mengambil bagian dalam dosa, karena persyaratan ijtihad yang diperlukan hadir, hasilnya selalu berjasa dan tidak pernah tercela. Dalam hadis ini, Nabi dilaporkan telah mengatakan berjuang dan prinsip-prinsip hukum Islam, karena setiap orang ditakdirkan untuk mencapai apa yang dia diciptakan. Maka dari itu pengabdian pada studi agama adalah merupakan inti dari ijtihad. Kemudian the requirement discussed below include ijtihad in its unlimited form, which often refers to as ijtihad fil syar, knowledge of Arabic as far as possible for scholarship to enjoy a correct understanding of the Quran and Sunnah. Persyaratan yang dibahas di bawah ini adalah mencakup ijtihad dalam bentuk yang tidak terbatas, yang sering disebut sebagai ijtihad fil syar, pengetahuan bahasa Arab sejauh mungkin, sarjana untuk menikmati pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi persyaratan untuk menjadi mujtahid untuk orang yang ijtihad yaitu memahami bahasa Arab dengan benar, karena di dalam Al-Quran dan Sunnah itu merupakan menggunakan bahasa Arab. Jadi mau tidak mau harus memahami bahasa Arab dengan benar. Lalu ada mujtahid must have adequate knowledge of the Sunnah, especially the part related to the subject of his ijtihad. Mujtahid harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sunnah, terutama bagian berhubungan dengan subjek ijtihadnya. Mengapa harus sunnah? Karena hukum-hukum di Al-Quran itu masih sangat tertutup dan hadis itu diperlukan untuk membantu menjelaskan hukum-hukum yang masih tertutup. Lalu, he should be able to verify the consensus of the companions, successor and eminent imams and mujtahidun of the past, so that he is protected from the possibility of issuing an opinion that is contrary to such ijma.
Dia harus mampu memverifikasi konsensus para sahabat, para penerus, dan para imam terkemuka dan mujtahidun di masa lalu, sehingga dia menjaga dari kemungkinan mengeluarkannya pendapat yang bertentangan dengan ijma semacam itu. Dan dia juga harus mengerti tentang sejarah-sejarah para sahabat, para penerusnya, para imam, dan para rasul itu sendiri, karena agar saat menentukan ijtihad dia tidak salah dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada atau tidak berbelok-belok. Lalu type this ijtihad, mujtahid must knowing the purpose or maqasid of the syariah, which consists of masalih or consideration of public interest. Mujtahid harus mengetahui tujuan maqasid syariat yang terdiri dari maslahah, pertimbangan kepentingan umum. Mereka harus adil dalam menentukan maqasid syariat dan maslahah atau pertimbangan kepentingan umum. Lalu selanjutnya, type this ijtihad is called ijtihad bayani or explanatory ijtihad, which takes priority over ijtihad analogi or ijtihad qiyas. The fourth type of ijtihad, reference to as ijtihad, is based on maslahah and trying to conclude ahkam in accordance with the spirit and goals of Sharia, which can in the form of istislah, legal preference, or istihsan, barrier of means, or sets al-daro, or order technicus. Istihad disebut juga dengan istihad bayani atau istihad penjelasan yang lebih diprioritaskan daripada istihad analogi atau istihad qiyas. Jenis istihad keempat yang disebut sebagai istilahi didasarkan pada maslahah dan berusaha menyimpulkan ahkam sesuai dengan semangat dan tujuan syariah yang dapat berupa istilah, preferensi hukum atau istihsan, penghalang sarana, sat al-daroi atau teknik lainnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembali kepada moderator. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.